itu dia masih tetap sebagai anggota DPR RI dari fraksi Demokrat dan masih sebagai kader Partai Demokrat. Kenapa sih masih dipertahankan di DPR? Ini kan akhirnya bukan soal kenapa dan tidak, apa dan tidak. Posisinya sekarang adalah bahwa Ibu Enji itu masih dalam tersangka. Validisasi dari tersangka itu kan yaitu penetapan hukum secara tetap. Nah, kalau sudah ada penetapan hukum secara tetap, otomatis proses itu berlanjut. Tapi gini loh Bang Max, kita kan juga bukan yang amnesia sekali lah begitu ya. Ketika Muhammad Nazarudin dulu kok perlakuannya sepertinya kayaknya wah bombardir, bang cepat gitu loh. Nah, kalau ini kok kayaknya ada yang ya ada anak emas, ya, kita bukan perlu diluruskan, tidak ada anak emas, anak perak, anak perunggu ya. Yang ada adalah anak emas, kalau misalnya kita berpikir anak emas, mungkin yang anak emas adalah Nazarudin dong ya? Bukan. Buktinya di Kongres Bandung kan banyak memberikan kabarnya. Bukan begitu, jadi perlu diluruskan dulu, nanti saya mau sampaikan itu juga. Persoalan Nazarudin berbeda dengan Ibu Enji. Nah, persoalan Nazarudin itu sebelum kita melakukan rakornas, ketetapan yang sekarang berlaku adalah ketetapan yang diputuskan dalam rapat koordinasi rakornas pada waktu itu, dengan mengaplikasikan sebuah peraturan organisasi bagi mereka yang tersangka. Tersangka dalam hal ini adalah bukan kita mau mencampuri urusan hukum, tetapi yang ada adalah bahwa kader tersebut melanggar etika partai. Jadi Dewan Kehormatan yang didahului oleh pemeriksaan oleh Komisi Pengawas memproses dari sektor pelanggaran etika partai. Berarti Muhammad Nazarudin ini apes ya mungkin ya Pak ya, karena kan sudah direvisi pada saat rapat koordinasi. Ya saya kira apes dan tidaknya itu tergantung garis tangan lah gitu. Sama-sama tersangka loh Pak, ya kan Pak? Sama-sama tersangka loh. Kalau dilihat sebenarnya statusnya sama-sama tersangka pada saat itu Pak Max. Memang makanya saya bilang bahwa proses ini setelah kita melakukan rakornas supaya tidak timbul pro dan kontra terlalu banyak di masyarakat mengenai kader-kader. Atau mungkin begini sih, pada saat itu Nazarudin vokal menunjuk siapa-siapa nama-nama artinya dia berbicara terus lah. Iya, yang nama-nama terlibat di Partai Demokrat. Kalau si Mbak Angelina Sondag ini kan mungkin skip. Tidak juga Mbak. Jadi kalau saya kira media sudah mengangkat persoalannya, Pak Nazarudin sendiri sudah datang ke Cikeas, sudah berbicara dan memang diarahkan, diminta untuk bertemu dengan Ketua Dewan Pembina. Tetapi proses itu seperti yang Pak Ketua Pembina pidato kemarin pada waktu pertemuan ataupun konferensi pers di Cikeas, itu ada proses-proses yang tidak sesuai, artinya ada kesempatan diberikan untuk mengundurkan diri, tetapi ternyata tidak dilakukan, malah bertahan. Itu mungkin proses-proses itu yang sudah disampaikan oleh Pak SBY pada waktu itu. Bang Max, tadi Bang Max menyebutkan mungkin rapat tidak diselenggarakan hari ini, kemungkinan akan besok, begitu ya. Karena alasannya mungkin Ketua Umum dan juga Sekjen sedang sibuk ya, keliling daerah, karena gitu. Acara yang di daerah itu tidak bisa ditunda. Mereka berangkat untuk sebuah acara di daerah berdasarkan jadwal yang sudah dipersiapkan oleh daerah. Yang ingin saya ketahui Bang Max sebetulnya, apa sih misi dari keliling-keliling di daerah ini? Apakah mungkin menyatukan lagi suara atau kekompakan agar tidak lagi teriak-teriak, saya terima duit waktu kongres, saya terima 100 juta. Saya kira persepsinya berbeda dan kelilingnya beliau ataupun Sekjen dan Pak Anas itu pertama menyelenggarakan musda yang ada di daerah-daerah, kemudian setelah itu ada juga pelantikan. Nah pelantikan itu dihadiri dan yang melantik itu kan Ketua Umum dan Sekjen, sehingga tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa di-cancel bahwa itu harus dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen. Pelantikan sebuah pengurus daerah atau yang menyangkut pengurus provinsi itu sangat vital dan sangat penting, sehingga harus dilakukan. Pelantikan ini memang sudah habis durasi masa kerjanya atau memang sudah di-cut tengah jalan karena mungkin yang sebelumnya mungkin agak sedikit vokal, nah diganti. Bukan. Gitu mungkin. Masa kerja dari sebuah kepengurusan yang sudah disebut 5 tahun itu berakhir. Sehingga dilakukanlah pemilihan kembali dalam bentuk musyawarah daerah. Atau mungkin ini ingin menunjukkan bahwa seorang Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ini loh masih disokong oleh daerah. Saya kira tidak tertutup kemungkinan itu karena toh dia mendapat suara terbanyak pada waktu kongres. Artinya dengan program yang ada di kongres itu kepengurusan sebenarnya harus berakhir pada
2011 kemarin seluruh Indonesia harus sudah musnah dan sudah selesai. Tapi karena memang waktu dan memang ada hambatan-hambatan yang lain masih berjalan sampai sekarang. Mudah-mudahan pada bulan Maret seluruh Indonesia sudah melakukan musnah selesai, termasuk Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan juga Jawa Tengah. Gitu, jadi ya. ada atau tidak ada kasus ini memang sebenarnya acara pelantikan Ya, atau tidak ada daerah-daerah masih hubungannya, ada. tidak hubungan. Tergantung dia sebagai ketua umum bagaimana dia menampilkan diri di sana, dan dia adalah dia adalah pemimpin atau ketua umum dari partai ini gitu ya. Gitu. Oke. Iya. Ya, ada satu hal lagi juga yang saya ingin sekali menanyakan langsung, ini kesempatan langka juga bertemu dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat begitu ya. Di sejumlah media, khususnya mungkin juga media sosial begitu ya Ratna ya. Ini disebut-sebut ya, mungkin bisa diklarifikasi oleh Bang Max. Disebut-sebut Partai Demokrat akhir-akhir ini kok melindungi para koruptor seperti itu. Nah ini komentar Bang. Kadernya yang dianggap koruptor atau mungkin justru tidak Saya kira menindak begini tegas. ya. Ini persoalan penting yang perlu saya luruskan selama ini karena ada persepsi yang salah yang berkembang. Ada orang yang diindikasikan melakukan korupsi sehingga disebut koruptor gitu kan ya. Kebetulan orang ini ada di Partai Demokrat. Nah, proses ini berlangsung sedemikian rupa sehingga Partai Demokrat disebut bahwa partai melindungi korupsi. Jangan lupa yang melakukan hal ini dan yang melakukan hubungan persoalan-persoalan ini adalah hubungan bilateral. Hubungan orang ini dengan orang sana, hubungan ini dengan orang sana. Kebetulan dia berada di dalam rumahnya Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat sama sekali tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pencarian dana dari sektor-sektor seperti ini. Jadi inilah yang perlu diluruskan sehingga Partai Demokrat itu clear, bersih. Ketika Kongres berlangsung di Bandung dan sudah diperiksa oleh BPK, keuangan Partai Demokrat itu clear. Kenapa? Partai Demokrat itu untuk Kongres di Bandung ada organizing committee, ada steering committee. Organizing committee itulah yang mengurus semua kebutuhan, baik tiket pulang pergi dari peserta Kongres maupun akomodasi yang terjadi di Bandung. Dapat dari mana pada saat itu, Pak? Kalau dibilang bahwa ada komitmen dari calon-calon untuk membiayai itu, saya protes. Tidak ada itu. Tidak ada karena organisasi Ketua atau DPP daerah sudah ngaku loh, Pak. enggak, ya itu ngaku lain. Jadi alirannya ini yang kita bicarakan. Ketika persoalan ini merebak dan orang mengatakan kenapa sudah 2 tahun baru persoalan ini diungkit kembali. Nah, ini soal lain, jadi salah persepsi. Yang diungkit itu dimulai mungkin dari... begini Bang Max. Ini publik ini saat ini sedang menunggu real ya, kenyataan dari Partai Demokrat yang kabarnya dari kemarin-kemarin mengatakan kami akan bersih-bersih internal kami seperti itu, belum kelihatan nyata. Makanya saya jelaskan dulu biar baik teman-teman di media, di televisi dan lain-lain juga bisa tahu persoalannya. Bahwa tidak ada komitmen antara calon-calon ketua untuk membiayai Kongres itu. Orang mengatakan bahwa seolah-olah itu siapa yang membiayai mereka datang ke Jakarta. Nggak tepat, karena itu adalah kebutuhan yang sudah diakomodir oleh partai. Gitu. Baik, Pak Max, durasi sudah selesai, jadi segmen ini kita tutup. Tapi kami kangen nih dengan aksinya Pak Max, bukan mantan presenter TVRI. Kami ingin Anda mengatakan bahwa kita akan berlanjut di segmen selanjutnya tetap di Apa Kabar Indonesia. Pak Max. Coba, 1, 2, 3. Halo, apa kabar? Sudah ngaku Pak Max. Baik, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Iya, sudah hadir di dalam ya, ada Mas Yona.